Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Teguh Anissa Lestari dengan NIM 430302000024. Di sini saya akan menjelaskan salah satu materi dari makalah saya yang berjudul Ilmu dan Pendidikan sebagai tugas UAS mata kuliah tafsir. Yang pertama yaitu pengertian dari ilmu dan pendidikan. Ilmu pengetahuan merupakan seluruh usaha sadar untuk menyelidiki, menemukan, dan meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai segi kenyataan dalam alam manusia. Dipandang dari sudut filsafat, ilmu terbentuk karena manusia berusaha berpikir lebih jauh mengenai suatu ilmu pengetahuan yang dimilikinya. Kemudian pengertian dari pendidikan. Dalam bahasa Inggris, pendidikan disebut education. Dalam bahasa Latin, education berasal dari kata dan duco, yang artinya perkembangan dari luar atau dari dalam, ataupun perkembangan dari sedikit menuju ke banyak. Sedangkan duco berarti sedang berkembang. Dari sinilah pendidikan bisa juga disebut sebagai upaya guna mengembangkan kemampuan diri. Menurut beberapa para ahli, salah satunya menurut Ki Hajar Dewantara, beliau mengemukakan bahwa pengertian pendidikan ialah tuntunan tumbuh dan berkembangnya seorang anak atau seorang manusia. Artinya, pendidikan merupakan upaya untuk menuntun kekuatan kodrat pada diri setiap seseorang agar mereka mampu tumbuh dan berkembang sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat yang bisa mencapai keselamatan dan kebahagiaan dalam hidup mereka. Kemudian mengenai ilmu dan pendidikan tersebut, kita sebagai seorang manusia, seorang hamba Allah, dan sebagai seorang khalifah di muka bumi, alangkah kita diharuskan untuk mempelajari suatu ilmu pengetahuan agar kelak menjadi manusia yang berguna, menjadi seorang insan cipta yang bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan kewajiban mencari ilmu, yaitu salah satunya Al-Quran surat Al-Alaq ayat 1-5, bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Arti yang kedua, Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Arti dari ayat yang ketiga, bacalah dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajarkan manusia dengan pena. Yang terakhir, Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Nah, maksud dari ayat tersebut adalah Allah mengajarkan manusia dengan perantaraan baca tulis. Dalam ayat ini, kata Iqra dapat berarti bacalah atau membaca atau mengkaji sebagai aktivitas intelektual dalam arti yang luas guna memperoleh berbagai pemikiran dan pemahaman. Tetapi segala pemikiran itu tidak boleh lepas dari akidah Islam karena kita umat Islam. Kemudian menurut Quraisy Shihab, kata Iqra terambil dari akar kata
terambil dari akar kata yang menghimpun, yang mana melahirkan makna lain seperti menyampaikan, menelaah, mendalami, meneliti, membaca, baik secara tekstual maupun konseptualnya. Wahyu yang pertama ini turun tidak menjelaskan hal spesifik tentang apa yang harus dibaca, karena Al-Quran menghendaki umatnya membaca apa saja selama bacaan itu bismi rabbik, dalam artian bermanfaat bagi dirinya sendiri dan bagi orang lain. Sementara kata Al-Qalam adalah simbol transformasi ilmu pengetahuan dan teknologi. Nilai dan keterampilan kata ini merupakan simbol nilai dan keterampilan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Kata ini merupakan simbol abadi sejak manusia mengenal baca tulis hingga dewasa ini. Selanjutnya, dapat diketahui pula bahwa ada dua cara perolehan dan pengembangan dari ilmu, yaitu Allah mengajar dengan pena sebagaimana yang telah diketahui manusia lain sebelumnya, dan mengajarkan manusia tanpa perantara pena yang belum diketahuinya. Cara yang pertama ialah mengajar dengan alat atau atas dasar usaha manusia itu sendiri, dan cara yang kedua adalah mengajar tanpa alat dan tanpa usaha manusia. Kemudian wahyu pertama ini dimulai dari kata Iqra yang artinya bacalah, yaitu bentuk kata perintah atau fi'il amr yang merupakan perubahan dari kata bentuk mudhari yang dibentuk dengan mengganti mara atau awalan kata tersebut dengan huruf alif. Kemudian menurut kaidah usul al-fiqih bahwa kata-kata dalam Al-Quran yang dimulai dari kata perintah merupakan kewajiban dari perintah itu sendiri. Dan di sini dapat dipahami bahwa perintah belajar atau membaca tersebut merupakan sebuah kewajiban bagi umat manusia. Adapun sabda Nabi Muhammad SAW, Bismillahirrahmanirrahim, Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimi wa muslimah, yang artinya menuntut ilmu adalah fardu bagi setiap muslim dan muslimat. Kemudian menurut Abu Dinata, wahyu pertama ini juga mengandung perintah agar manusia memiliki keimanan, yaitu berupa keyakinan terhadap adanya kekuasaan dan kehendak Allah, yang juga mengandung pesan ontologis tentang sumber dari ilmu pengetahuan. Adapun i'rab dari surat Al-Alaq ayat 1-5. Yang pertama yaitu Iqra, artinya bacalah. Ini merupakan fi'il amr atau kata perintah dari kata qara'a yang berarti menghimpun itu tadi. Menghimpun, meneliti, menelaah dan lain sebagainya. Kemudian ada khalaqa di ayat kedua. Khalaqa ini artinya menciptakan, ini yaitu fi'il atau kata kerja. Kemudian ada ilsan, artinya manusia, ini adalah isim atau kata benda. Kemudian kolam atau artinya pena, ini adalah isim atau kata benda. Berikutnya ada pun ayat yang berkaitan dengan ilmu dan pendidikan atau mengajarkan
mengantarkan manusia kepada ilmu pengetahuan ini, yaitu yang berikutnya Quran surat Al-Ghasyiyah ayat 17 sampai dengan 20 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ila samai kaifa rufi'at wa ilal ardi kaifa sutihat wa ilal jibali kaifa sutihat. Yang ayat 19 tadi wa ilal jibali kaifa nusibat, yang 20 wa ilal ardi kaifa sutihat. Artinya, maka apakah mereka tidak memperhatikan unta bagaimana ia diciptakan, dan langit bagaimana ia dihamparkan, dan gunung-gunung bagaimana ia ditegakkan, dan bumi bagaimana ia dihamparkan. Kemudian menurut Al-Maraghi mengatakan bahwa ayat 17 dipaparkan dalam bentuk istifham atau pertanyaan yang mengandung pengertian sanggahan terhadap keyakinan kufar dan sekaligus merupakan celaan atas sikap keingkaran mereka kepada hari kebangkitan. Kemudian menurut Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Al-Quran memerintahkan kepada hambanya untuk memperhatikan kepada makhluk-makhluknya yang menunjukkan pada kekuasaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ayat pertama di sini, apakah mereka tidak memperhatikan unta bagaimana ia diciptakan? Maksudnya ialah unta dikemukakan karena dia merupakan ciptaan yang menakjubkan. Susunan tubuhnya sangatlah sungguh memikat, dan unta itu sendiri mempunyai kekuatan serta kekokohan yang luar biasa. Bentuk dari tubuhnya unta itu kan ada punuknya, kemudian unta juga hidup di padang pasir yang sangat kering, tandus, panas. Nah, tetapi unta tersebut masih bisa bertahan, dan bahkan dengan kokoh dan kuatnya unta tersebut bertahan di habitat yang seperti itu, di Arab Saudi, ya, padang pasir seperti itu, panas, tandus, kering, gersang seperti itu. Kemudian yang kedua, dan langit bagaimana ia ditinggikan, yaitu maksudnya Allah meninggikan langit dari bumi merupakan peninggian yang sangatlah agung, sehingga manusia itu akan berpikir, dan mungkin pikiran dari manusia itu tidak akan sampai bagaimana suatu langit itu ditinggikan gitu, dan memiliki 7 lapis, dan mungkin bahkan ketika Rasulullah SAW dipanggil oleh Allah menuju ke langit ke-7 untuk menjemput suatu perintah, mungkin menggunakan kendaraan yang bernama buraq itu tersebut, mungkin itu di luar nalar akal manusia. Nah, maka dari itulah manusia atau seseorang disuruh mencari ilmu ataupun belajar membaca itu agar supaya kita mengetahui banyak hal dari yang kita ketahui sebelumnya maupun yang sudah kita ketahui, sehingga itu menjadi lebih paham lagi apa yang dimaksud dengan ilmu pengetahuan dan bagaimana kegunaan ilmu pengetahuan dalam realita kehidupan kita. Kemudian yang ketiga, dan gunung-gunung bagaimana ia ditinggikan.
Maksudnya yaitu menjadikannya tertancap sehingga menjadi kokoh dan teguh sehingga bumi tidak menjadi miring bersama dengan penghuninya karena gunung-gunung tersebut. Yang terakhir, dan bumi bagaimana ia dihamparkan? Maksudnya adalah bagaimana bumi dibentangkan, dipanjangkan dan dihamparkan, atau bagaimana proses penciptaan bumi. Kemudian adapun i'rabnya dari surat Al-Ghasyiyah ini, di sini ada wa ila sama langit. Langit artinya langit itu adalah isim atau kata benda. Kemudian wa ilal jibal, gunung-gunung itu juga isim atau kata benda. Wa ilal ardi, dan bumi juga isim. Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Yakin usaha sampai. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.